Oke, baik. Kita akan melanjutkan proses belajar naive Bayes kita di codingan Java ya. Jadi kita sudah siapkan kelasnya. Kita akan buat di sini main ya. Public static void main string ya. Public class simple naive Bayes ya. Main oke. Jadi data ini ya, data ini akan kita masukkan ke dalam codingan. Tadi saya sudah buat untuk datasetnya ya, seperti ini ya. Ini supaya kita tidak memakan waktu yang lama untuk menginput datanya ya. Jadi di sini saya punya variabel namanya dataset yang gunanya untuk menyimpan data-data yang ini ya. Kemudian saya kasihkan tipe datanya string dengan dimensinya itu ada 2 dimensi, yaitu punya baris dan kolom. Oke. Baik, sekarang kita akan masuk untuk membuat metodenya ya. Kita akan membuat metode atau fungsi untuk menghitung probabilitas dari tiap kelas. Oke, jadi kita pakai public static double ya. Kemudian saya mau outputnya itu adalah array satu dimensi di sini dengan nama hitung probabilitas. Oke, hitung probabilitas dengan inputan ya. Jadi data yang akan masuk ke dalam fungsi ini itu ada string ya. Ini adalah dataset kita. Jadi dataset itu dimasukkan sebagai inputan. Kemudian saya juga butuh string tanah ya. Harga tanah ya, harga di sini. Jadi ini adalah data yang dicari ya, nanti diinputkan ke dalam metode ini. Kemudian saya juga punya string jarak ya. Jadi ini juga soal. Jadi nanti ketika kalian mau mencari apa, ya inputnya di sini. Nanti keluar hasilnya seperti itu. Kemudian string angkutan ya, angkutan. Kemudian untuk kelasnya apa ya, string kelas. Oke. Di sini error jangan panik ya. Ini hanya karena ya, lihat di sini. Ya, this method must return a result of type double. Ya, jadi kita butuh keyword return di sini yang mengembalikan nilai, yakni bernilai double dengan array satu dimensi. Oke. Kita abaikan dulu untuk sementara, kita buatkan dulu variabel integer di sini, total kelas sama dengan 0. Jadi ini untuk menyimpan berapa jumlah kelas ya. Kemudian saya pakai di sini, saya pakai data integer karena semua data saya itu data bulat ya, data bilangan bulat. Integer tanah ya, harga di sini, harga yang sesuai dengan kelas ya. Kita akan mencari berapa jumlah harga yang sesuai dengan kelas. Misalnya murah sesuai dengan yes itu berapa, kita hitung ya. Kita mulai itu kasih nilainya 0 semua dulu teman-teman. Kemudian integer jarak yang sesuai dengan kelas itu sama dengan 0. Kemudian integer angkutan ya, angkutan yang sesuai dengan kelas sama dengan 0 juga. Kemudian
Nah, di sini kita baru pakai tipe data double untuk nilai probabilitas. Probabilitas ya, sama dengan 0. Oke. Kenapa kita pakai ini? Karena ya nilai probabilitas itu tentunya nilainya koma ya. Jadi kita pakai double. Kemudian kita butuh juga double hasil probabilitas. Ya, jadi ini untuk menyimpan data-data hasil probabilitas kita. Itu kita inisialisasi dengan array kosong double ukurannya 5 ya. Nah, di sini kita mulai menghitung ya. Saya kasih tanda di sini hitung total data pada kelas tertentu. Oke. Saya mau pakai ya, kalau menghitung total kelas tertentu ya kita gunakan perulangan ya, for i. Ya, sini bukan hasil probabilitas tapi dataset .length ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kita bertanya di sini ya, jika dataset ya pada baris ke i ya, kolom ketiga itu dot equals ya. Ya, di sini ada equals, kalian bisa pakai equals atau equals ignore case. Ya, saya biasanya menggunakan equals ignore case itu untuk mengantisipasi apabila saya typo dalam menulis huruf besar kecil ya di data. Jadi saya pakai ignore case saja di sini ya. Jika itu sama maka total class itu saya increment ya, increment. Kemudian saya juga pada saat yang sama itu jika sama ya, total classnya saya tambahkan. Kemudian saya bertanya lagi di sini jika dataset pada baris ke i tersebut kolom 0, di sini kita pakai indeks 0 ya, kolom ke 0 itu sama dengan kolom pertama ya. Kemudian equals ignore case harga ya. Jadi dia bertanya apakah dataset pada baris ke i tersebut kolom ke 0 itu sama dengan harga yang kita inputkan di sini ya, sama dengan itu. Kalau sama maka apa? Maka harga yang sesuai dengan kelas tersebut artinya sama ya, kita increment ya. Nanti kita dapat jumlahnya masing-masing tiap kelas. Oke. Nah, di sini ya saya sudah bertanya untuk kelas 0 ya, untuk harga. Saya bertanya lagi di sini sekalian untuk kelas-kelas kolom-kolom yang lain. Jadi dataset pada baris ke i kolom ke 1 itu equals ignore case dengan jarak. Oke. Maka jarak saya increment juga di sini. Saya increment. Oke. Saya juga bertanya di sini untuk kolom selanjutnya itu dataset pada baris ke i kolom kedua ya, equals ignore case dengan angkutan ya. Maka ya tentunya angkutan yang sesuai dengan kelas saya increment. Dari sini saya bisa dapat jumlah-jumlahnya ya. Ya, ini untuk mendapatkan nanti hasil probabilitasnya teman-teman. Jadi ini kode ini untuk mencari jumlah-jumlah data tertentu ya pada kelas tertentu juga. Oke. Nah, sekarang kita mau hitung probabilitasnya ya. Sekarang kita tandai di sini hitung ya probabilitas untuk ya, hitung probabilitas.
sekarang kita pakai tipe data double prob harga ya, probabilitas harga itu ya, kita casting di sini double harga yang sesuai dengan kelas dibagi dengan total kelas. Oke. Kemudian begitu juga dengan semua atribut yang lain. Jadi teman-teman melakukan proses untuk semua atributnya. Prob jarak sini, probabilitas jarak ya, kita casting dia supaya semua nilainya itu bertipe double jarak yang sesuai dengan kelas dibagi dengan total kelas, titik koma. Oke, double probabilitas angkutan sama dengan double angkutan yang sesuai dengan kelas dibagi dengan total kelas, titik koma. Kemudian lanjut lagi untuk probabilitas kelas ya, double prob kelas sama dengan ya double total kelas dibagi dengan ya tentunya berapa banyak dataset kita. Jadi dataset dot length. Oke. Jumlah dataset, jumlah data kita. Oke, sekarang kita sudah dapat. Nah, baru kita masuk ke rumus naive Bayes-nya.